Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Ibu Ika dalam mata pelajaran matematika. Semoga anak-anak Ibu selalu bersemangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ketiga pada hari ini, kita masih akan membahas mengenai bilangan bulat dan pecahan. Pada tayangan video ini kita akan membahas mengenai operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung pada bilangan bulat itu ada 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, khusus untuk hari ini kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan. Setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, Ibu harapkan kalian dapat memahami konsep penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat, melakukan operasi penjumlahan pada bilangan bulat, dan melakukan operasi pengurangan pada bilangan bulat. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai konsep penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Untuk menjumlahkan dan mengurangi bilangan bulat itu bisa digunakan garis bilangan. Nah, ada beberapa hal yang ingin Ibu tekankan terlebih dahulu agar nantinya kalian tidak salah dalam menggunakan garis bilangan saat menjumlahkan dan mengurangi bilangan bulat. Hal pertama yang perlu kalian ketahui adalah awal langkah selalu dimulai dari titik 0. Yang kedua, jika bilangan bernilai positif, maka langkah akan bergerak ke kanan. Dan yang terakhir, jika bilangan bernilai negatif, maka langkah akan bergerak ke kiri. Baiklah anak-anak, untuk memahami konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan tadi, kita terapkan ke dalam contoh soal ya. Yang pertama, Ibu mempunyai contoh soalnya adalah 3 ditambah 2 hasilnya sama dengan berapa. Nah, jika menggunakan garis bilangan untuk mengerjakan soal ini, yang pertama harus kita lakukan adalah kita mulai langkah kaki kita dari titik 0. Di sini ada angka 3, berarti artinya dia bernilai positif. Nah, langkah yang pertama dari titik 0 itu kita gerakkan langkah kita ke kanan 3 langkah. Nah, setelah itu dari titik 3 kita gerakan kaki kita ke kanan 2 langkah. Karena apa? Di sini ditambah 2 juga bernilai positif. Jadi semuanya gerakan itu ke arah kanan. Nah, setelah kita gerakan semuanya ke arah kanan, kita dapatkan hasilnya 3 ditambah 2 itu adalah 5. Nah, untuk soal yang kedua, negatif 3 ditambah 4 itu berapa hasilnya? Kita gunakan garis bilangan juga ya. Negatif 3, karena nilainya bernilai negatif, maka langkah kita akan kita gerakan ke kiri. Jadi langkah yang pertama dari titik 0 itu kita gerakkan ke kiri langkah kita sebanyak 3 langkah. Ditambah 4 berarti nilainya positif. Kalau positif kita gerakkan langkah kaki kita ke kanan. Berarti dari titik negatif 3 kita gerakkan 4 langkah ke kanan. Itu didapatkanlah negatif 3 ditambah 4 hasilnya adalah 1. Untuk contoh soal yang ketiga, yaitu 4 ditambah negatif 8 hasilnya sama dengan berapa. Seperti sebelumnya kita gunakan garis bilangan untuk menjawab soal ini. Pertama ada bilangan 4, berarti artinya kita gerakan langkah dari titik 0 sebanyak 4 langkah. Nah, kemudian ditambah negatif 8, nilainya negatif, berarti kita mulai langkah kita dari titik 4 ke kiri sebanyak 8 langkah. Nah, setelah kita gerakan didapatkanlah hasil negatif 4. Jadi 4 ditambah negatif 8 itu hasilnya adalah negatif 4. Soal yang keempat, negatif 2 ditambah negatif 4. Ini dua-dua bilangannya bernilai negatif ya. Berarti nanti gerakannya seluruhnya adalah ke arah kiri. Pertama ada bilangan negatif 2, berarti kita mulai langkah
Yang pertama itu dari titik 0 bergerak ke arah kiri sebanyak 2 langkah, ditambah negatif 4. Nah, berarti kita mulai langkah kita kembali dari negatif 2 sebanyak 4 langkah ke arah kiri. Didapatkanlah hasilnya negatif 6. Jadi negatif 2 ditambah negatif 4 itu hasilnya adalah negatif 6. Untuk memahami konsep penjumlahan bilangan bulat yang telah kita bahas sebelumnya, kita kerjakan latihan soal di bawah ini ya. Soal yang pertama, 5 ditambah 7. Nah, tidak perlu kalian buat garis bilangan, cukup kalian bayangkan saja. Di sini ada 2 bilangan yang sama-sama positif, berarti nanti hasilnya adalah bilangan positif juga. 5 ditambah 7, 5 langkah ke kanan ditambah 7 langkah ke kanan, berarti hasilnya adalah 12. Nah, untuk soal yang kedua, negatif 5 ditambah 7. Di sini nilai bilangan negatif itu lebih kecil daripada bilangan positif, berarti nanti hasilnya pasti bilangan positif. Kita gerakan langkah yang pertama itu ke arah kiri sebanyak 5 langkah. Kemudian kita lanjutkan dari titik negatif 5 itu kita gerakan langkah kita ke kanan sebanyak 7 langkah. Didapatkanlah hasilnya adalah 2. Nah, untuk soal yang ketiga itu soalnya 5 ditambah negatif 7. Nah, kebalikan dari soal nomor 2 tadi, ini nilai bilangan negatifnya lebih besar daripada nilai bilangan positifnya. Maka nanti kamu akan mendapatkan hasil akhirnya adalah bilangan negatif. Yang pertama, angkanya adalah 5, berarti kita gerakan langkahnya yang pertama dari titik 0 ke arah kanan sebanyak 5 langkah. Lalu kita lanjutkan dari titik 5, kita gerakan langkah kita sebanyak 7 langkah ke arah kiri. Nah, nanti itu didapatkan hasilnya adalah negatif 2. Nah, untuk soal yang keempat itu adalah negatif 5 ditambah negatif 7, hasilnya berapa? Kita perhatikan nak, dua-dua bilangannya itu bernilai negatif, berarti arah gerakannya semuanya ke arah kiri, pasti nanti hasil akhirnya adalah bilangan negatif juga. Nah, yang pertama kita mulai gerakan kita dari titik 0, 5 langkah ke kiri. Lalu kita lanjutkan dari titik negatif 5, 7 langkah ke kiri lagi. Berarti hasilnya adalah negatif 12. Setelah mengerjakan latihan soal tadi, bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, jika bilangan positif ditambah dengan bilangan positif, hasilnya pasti bilangan positif. Yang kedua, jika bilangan negatif ditambah bilangan negatif, hasilnya pasti bilangan negatif. Dan yang ketiga, jika bilangan positif ditambah bilangan negatif atau bilangan negatif ditambah dengan bilangan positif, hasilnya bisa positif atau negatif. Nah, ini jika bilangan positifnya lebih besar daripada bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Begitu pula sebaliknya, jika bilangan negatif lebih besar daripada bilangan positif, maka hasil penjumlahannya adalah bilangan negatif. Untuk menghitung penjumlahan bilangan bulat yang berbeda tanda, bisa digunakan konsep mencari selisih. Tanda bilangan pada hasil penjumlahan kembali mengikuti persyaratan di nomor 3 tadi ya. Contohnya 7 ditambah negatif 5 itu hasilnya sama dengan 7 dikurangi 5, yaitu 2. Nah, hasilnya positif karena bilangan positifnya itu lebih besar daripada bilangan negatif. Contoh yang kedua, negatif 7 ditambah 5, ini hasilnya sama dengan 5 dikurangi 7, hasilnya adalah negatif 2. Nah, kenapa hasilnya negatif? Karena bilangan negatif itu lebih besar daripada bilangan positif. Oke, setelah memahami konsep penjumlahan bilangan bulat, kita akan membahas lagi mengenai pengurangan bilangan bulat. Nah, sama seperti penjumlahan pada bilangan bulat, pengurangan pada bilangan bulat juga
titik 5 ke arah kiri sebanyak 2 langkah. Nah, didapatkanlah hasilnya 3. Jadi 5 dikurang 2 itu hasilnya sama dengan 3. Untuk contoh yang kedua, 2 dikurang 5. Nah, yang pertama itu angkanya 2, berarti nilainya positif ya. Kita gerakan mulai dari titik 0 ke arah kanan sebanyak 2 langkah. Dikurang 5 berarti nilainya negatif 5. Dari titik 2 berarti kita gerakan langkahnya ke arah kiri sebanyak 5 langkah. Didapatkanlah titik pemberhentiannya di titik negatif 3. Jadi hasil dari 2 dikurang 5 itu adalah sama dengan negatif 3. Untuk contoh soal yang ketiga yaitu negatif 4 dikurang negatif 3 sama dengan berapa? Nah, kita gunakan garis bilangan untuk menyelesaikannya. Yang pertama angkanya adalah negatif 4, berarti dari titik 0 kita gerakkan langkah kita ke kiri sebanyak 4 langkah. Dikurang negatif 3. Nah, di sini uniknya itu dikurang negatif. Tanda negatif ketemu dengan negatif, berarti nanti ini tandanya bisa berubah menjadi positif. Kalau tandanya positif berarti arah gerakannya berubah ke kanan. Nah, berarti ditambah 3 artinya tadi. Nah, kita mulai gerakan kita dari negatif 4 itu ke arah kanan sebanyak 3 langkah. Itu berhenti di angka negatif 1. Berarti hasil dari negatif 4 dikurang dengan negatif 3 adalah negatif 1. Untuk contoh soal yang keempat, negatif 3 dikurang negatif 4. Nah, sama seperti sebelumnya ya, kita lihat dikurangnya dengan negatif, berarti tanda negatif ketemu negatif. Nanti ini berubah tandanya menjadi positif. Yang pertama ada angka negatif 3. Kita mulai langkah kaki kita dari titik 0 ke arah kiri sebanyak 3 langkah. Nah, karena tadi negatif ketemu dengan negatif berubah menjadi positif, berarti 4-nya itu bergerak ke arah kanan sebanyak 4 langkah. Nah, itu berhenti di angka 1, berarti hasil dari negatif 3 dikurang dengan negatif 4 itu adalah 1. Nah, di sini perlu digarisbawahi, jika ada tanda negatif bertemu dengan tanda negatif, maka akan berubah menjadi positif. Soal yang kelima itu negatif 4 dikurangi dengan negatif 3 hasilnya sama dengan berapa? Nah, kita gunakanlah garis bilangan. Kita lihat angka yang pertama adalah negatif 4. Kita mulai berarti dari titik 0 itu 4 langkah ke kiri. Dikurang 3 berarti kita mulai lagi dari titik negatif 4 3 langkah ke kiri, berhentinya di angka negatif 7. Jadi hasil dari negatif 4 dikurang dengan negatif 3 adalah negatif 7. Di sini bisa kita simpulkan bahwa jika ada bilangan negatif dikurangi dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Untuk contoh soal yang keenam, soalnya 4 dikurang negatif 3 sama dengan berapa? Di sini coba kalian lihat, nak, dikurang dengan negatif, berarti tanda negatif bertemu dengan tanda negatif. Nanti ini akan berubah menjadi positif. Yang pertama ada angka 4, berarti mulai dari titik 0 kita gerakan langkah kita 4 langkah ke kanan. Karena berubah tandanya jadi menjadi positif, berarti dari titik 4 kita gerakan langkah kita ke kanan kembali sebanyak 3 langkah. Itu berhenti nanti di angka 7. Jadi hasil dari 4 dikurang negatif 3 itu sama dengan 7. Jadi coba diingat kembali, jika ada tanda negatif bertemu dengan tanda negatif maka akan berubah menjadi positif. Nah, untuk tugas kalian di rumah, kalian bisa lihat di bawah ini. Tolong kalian lakukan tugas itu dengan baik ya. Nah, Ibu rasa cukup sampai di sini materi kita pada hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan pada grup WhatsApp kelas. Semoga Allah selalu melindungi kita dan selalu memberikan kesehatan